Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah sedan menabrak toko perlengkapan rumah tangga di jalur Karangasem, Denpasar. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi gold coin. Menikmati keindahan alam sambil naik unta, ini bisa dinikmati wisatawan di Pantai Kelan, Badung. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh pemilik PT Gold Coin Savlon International. Selain pemilik PT Gold Coin Savlon International, polisi juga memeriksa dan menahan seorang tenaga pemasaran. Keduanya kini mendekam di sel tahanan Polresta Denpasar. Kami dapat sampaikan bahwa terkait kasus Gold Coin telah dilakukan penahanan terhadap Rizky Adam bersama satu rekannya berprofesi sebagai marketingnya yang bernama Murharto. Jadi yang awalnya memang satu tahan, sekarang sudah 2 yang ditahan sehubungan kasus tersebut. Berarti proses penyidikan sampai sini berlangsung ya? Tetap berlanjut, akan dikembangkan terus. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini diungkap polisi berdasarkan laporan seorang korban. 3.500 anggota koperasi Gold Coin menjadi korban dengan kerugian senilai 70 miliar rupiah lebih. Korban dijanjikan keuntungan besar investasi, namun usaha ini ternyata tidak berizin. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Mungkin ini kurang informasi atau kurang komunikasinya pihak. Imade dalam Okiarta akhirnya bisa berkumpul kembali bersama keluarganya setelah sempat terlantar di Singapura. Oki adalah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban agen pelatihan tenaga kerja ilegal. Semula ia dijanjikan akan bekerja di Inggris, namun justru diberangkatkan ke Singapura pada 16 April lalu. Selama di Singapura, Oki tidur di emper toko dan makan di masjid saat sahur dan berbuka puasa. Setelah 10 hari terlantar, Oki akhirnya melapor ke KBRI Singapura. Di sana saya sangat tidak menyangka apa yang saya bayangkan ternyata tidak berbuah manis. Saya ditipu, di sana saya ditelantarkan, bahkan cari makan pun susah karena sangat mahal. Untuk mencari makan dengan cara gratis, saya ikut teman-teman saya yang kebetulan beragama Islam mencari makan ke masjid untuk bertahan hidup di sana. Dan saya tidur di pinggir jalan, di depan toko 7-Eleven, dan juga di bandara. Terlantar kurang lebih 10 hari di sana, saya menemukan lembaga HUM yang mengarahkan saya ke KBRI Singapura. Saya bisa dipulangkan kembali ke Indonesia, tepatnya di Tangerang. 1 minggu di sana mengikuti proses mabes. Dan sampai detik ini, sampai hari ini, saya pulang ke rumah di Bali, tepatnya di Gianyar. Dijemput oleh Dinas Ketenagakerjaan Gianyar, Ibu Agung Eka, dan Kepala Desa saya, Sayan. Sekarang saya sudah kembali berkumpul dengan semua keluarga saya. Berkat bantuan Dinas Tenaga Kerja Gianyar, Oki akhirnya dipulangkan ke Bali. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua bahwasanya atas ketenagakerjaan kami yang ada di KBRI di Singapura, kami diberikan informasi bahwasannya ada salah satu warga kami, masyarakat Gianyar ini terlantar di Singapura. Nah, beranjak dari sana kami terus melakukan komunikasi
Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak KBRI kapan bisa dipulangkan. Nah, akhirnya kami berproses. Nah, mulai saat itu intens. Setelah itu kami berkomunikasi dengan pihak PMI yang bersangkutan, Atase, KBRI, kemudian dengan pihak BP2MI. Nah, beranjak dari sanalah akhirnya kami tahu bahwasannya keberangkatannya dia berdasarkan ilegal, tapi walaupun ilegal tetap kami dampingi karena sesuai dengan amanat pimpinan Bapak Bupati Gianyar, apapun itu kami harus tetap mendampingi warga masyarakat Gianyar. Kalau ada yang menjadi PMI, apapun itu statusnya, tetap harus kita perhatikan. Kasus penipuan tenaga kerja ini sudah ditangani Mabes Polri di Jakarta. Oki berencana akan kembali bekerja di luar negeri dengan bantuan Disnaker Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Yang memiliki SK dari Kementerian Tenaga Kerja. Usaha pembuatan dan penjualan sanggah atau tempat suci di Desa Kapal Badung ikut terdampak pandemi. Antara lain dirasakan di Banjar Cempaka. Pesanan sanggah kini menurun 50% karena rendahnya daya beli masyarakat. Sebelum pandemi, tempat usaha ini rata-rata menjual 6 sanggah per bulan. Pembelinya berasal dari beberapa kabupaten di Bali. Selama corona ini harga sanggah turun. Kenapa, Pak? Kenapa? Corona ini tidak ada anak yang belanja. Mulai sekat masuk corona itu mulai menurun harganya, Pak? Iya, Berapa persen, Pak, penurunan harganya, Pak? Kalau dipresentasikan? 1%. 1%, Pak, ya? Iya. Kalau rata-rata satu sanggah itu berapa, Pak? Paling murah sampai termahal, Pak? 4,5. 4,5 juta, ya? Iya, Ini udah turun, Pak? iya, sudah turun. Kalau sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 6,5, 7 begitu. Kalau permintaan setiap bulan ada aja, Pak? Ada Rata-rata berapa dapat menjual sebulannya, Pak? 1 bulan. Kurang Sebelum corona itu Ada 4, 5, 6, ada sebelumnya, ya? ya, Nah, selanjutnya turun, Pak, ya? ya, sekarang turun. Penjual sanggah menurunkan harga jual agar usaha mereka tetap bertahan. Mereka berharap pandemi segera berakhir dan ekonomi kembali pulih. Tim Liputan melaporkan dari Badung.